Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Satria Pratama dari kelas 12 IPA 6. Saya sini akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Ada juga pembahasan-pembahasan. Yang pertama, pengertian teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, kaidah kebahasaan teks eksplanasi, dan yang terakhir, contoh teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi pelajaran mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, atau proses terbentuknya pelangi, dan sebagainya. Sedangkan fenomena sosial yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi antara lain aksi demonstrasi, tawuran, peperangan, dan lain-lain. Teks eksplanasi bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca. Itulah mengapa di dalam teks eksplanasi harus memuat proses, sebab, dan akibat suatu kejadian. Ada juga struktur teks eksplanasi, pertanyaan umum yang berisi tentang fenomena yang dijelaskan. Fungsinya adalah sebagai pengantar topik dalam teks. Urutan proses terjadinya fenomena biasanya menceritakan bagaimana dan mengapa. Adanya penutup atau simpulan yang berisi opini penulis mengenai fenomena yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ada 4 ciri teks eksplanasi, yaitu faktual, keilmuan, informatif, dan pembahasan yang bersifat umum. Berikut penjelasan lengkapnya. Yang pertama itu faktual, artinya teks eksplanasi memuat informasi yang nyata dan benar adanya. Yang kedua, bersih. Teks eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Misalnya, gempa bumi dikaitkan dengan ilmu geografi, atau aksi demonstrasi yang dibahas dari sudut pandang ilmu sosiologi. Yang ketiga, ada informatif. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberi informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Ingat ya, teks eksplanasi hanya menjelaskan proses terjadinya suatu kejadian, bukan untuk membujuk siapapun. Dan yang keempat, membahas hal-hal yang bersifat umum. Teks eksplanasi menjelaskan peristiwa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi, menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja, material, dan rasional. Dan untuk contohnya, ada contoh teks eksplanasi tentang gempa dan tsunami. Contohnya adalah gempa di Aceh. Gempa dahsyat pernah terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 pada pukul 17.58 WIB. Pusat gempa terletak di sebelah barat Aceh dengan kedalaman 10 km. Bencana ini merupakan gempa bumi terdahsyat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Dapat kerusakan meliputi Aceh, Sumatera Utara, pantai barat Semenanjung Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, bahkan sampai pantai timur Afrika. Gempa ini mengakibatkan gelombang laut setinggi 9 meter. Kekuatan gempa pada penghujung tahun 2004 itu mencapai 9,0 Richter dan korban tewas mencapai 283.100. 14.000 orang hilang dan 1.126.900 kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi yang disertai gelombang tsunami itu merupakan bencana yang mengakibatkan kematian terbesar sepanjang sejarah. Di Indonesia, gempa menelan lebih dari 126.000 korban jiwa. Puluhan gedung hancur oleh gempa utama, terutama di kawasan Mulobah dan Banda Aceh di ujung Sumatera. Di Banda Aceh, sekitar 50% dari semua bangunan rusak terkena tsunami. Sedangkan untuk korban jiwa,
disebabkan oleh tsunami yang menghantam kawasan pantai barat Aceh dan Sumatera Utara. Di Sri Lanka dikonfirmasi 45.000 korban jiwa jatuh dan lebih dari 1 juta jiwa penduduk negara ini terkena dampak gempa secara langsung. Di India, termasuk Kepulauan Andaman dan Nicobar, diperkirakan menelan lebih dari 12.000 korban jiwa. Di Thailand, banyak pula wisatawan asing terkena bencana, terutama di daerah Phuket diperkirakan ada sekitar 4.500 korban jiwa. Bumi Jensen, cucu Raja Rama IX atau lebih dikenal dengan nama Bunmila Aduyeye, juga termasuk salah satu korban. Bumi Jensen baru berusia 20 tahun, bahkan di Sumatera di Benua Afrika ribuan kilometer di Indonesia memberikan lebih dari 100 korban jiwa. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka adalah para nelayan. Gempa bumi dan tsunami Aceh yang juga menghantam Thailand, selain menempati posisi gempa berkekuatan terbesar kedua setelah gempa Chili tahun 1960 yang mencapai 9, skala Richter, gempa Aceh menempati peringkat pertama sebagai gempa dengan waktu durasi penyesaran yang paling lama, yaitu sekitar 10 menit. Gempa ini cukup besar membuat seluruh bola bumi ikut bergetar. Penjelasan struktur teks bencana Aceh yang tadi menjelaskan secara rinci mengenai fenomena alam dahsyat yang terjadi pada tahun 2004 silam. Paragraf pertama merupakan struktur pernyataan umum yang menjelaskan kapan peristiwa ini terjadi dan dampak yang dihasilkan secara umum. Pada paragraf 2-6, kamu dapat mengetahui rincian fakta tentang kekuatan gempa, tinggi gelombang laut, jumlah korban jiwa, dan negara-negara yang terdampak oleh bencana alam ini. Paragraf-paragraf yang menjelaskan secara detail termasuk ke dalam struktur penggambaran rangkaian kejadian. Paragraf terakhir kembali dijelaskan mengenai ulasan dahsyatnya bencana alam gempa dan tsunami Aceh ini yang membuat bola bumi ikut bergetar. Oke, mungkin segitu saja penjelasan tentang eksplanasi dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.